Guys, kalian udah nonton video ini belum? Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget. Boro-boro punya lepas Jadi ceritanya di video ini ada seorang ibu-ibu di Bekasi yang lagi minta-minta, lalu marah-marah gara-gara tidak ada seorang pun di komplek itu yang ingin memberinya sedekah atau uang. Lantas ibu itu pun emosi sambil mengomel dan teriak memarahi orang-orang di sana karena tidak ada orang yang bersedekah dan memberinya uang. Lalu ada seorang perempuan di sana yang menjawab, bersedekah itu terserah kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat bertujuan untuk edukasi, bukan untuk memburu-burukan siapapun. Hal yang perlu kita benahi, harus kita benahi, walaupun hanya lewat konten saja. Akhir-akhir ini di Indonesia selalu viral sebuah video yang kadang-kadang di luar nalar. Kemarin pegawai Pertamina meludahi seseorang wanita karena ditegur parkir di tengah jalan malah marah-marah. Terus kemudian seorang wanita diludahin juga karena mengatakan laki-laki mirip alien. Nah, yang terbaru ini lagi viral, seorang pengemis marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang yang diminta. Ini sungguh sangat aneh, tapi memang faktanya seperti itu. Kejadian ini sering terjadi di Indonesia. Dan dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa untuk bersedekah kepada orang itu harus perlu berhati-hati. Bukan saya menyarankan untuk tidak memberi ya apabila ada seorang pengemis. Tapi jika kita memberi kepada seorang pengemis, jika kita memberi kepada seorang pengemis, kita harus lihat-lihat dulu apakah memang dia layak untuk diberi atau memang dia sengaja mengemis untuk pekerjaan. Sebab di Indonesia sendiri mengemis itu ada juga orang yang menjadikan mengemis itu sebagai kerja dan sering terjadi. Bahkan pernah diliput di berita TV juga, seorang pengemis bisa bangun rumah mewah, punya mobil. Berikut video viral, seorang pengemis tapi marah-marah dan mendapat jutaan penonton di media sosial baru-baru ini. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Saya tahu mana yang musuh, mana yang bukan. Musuh selalu mengikuti saya. Terus yang dikatakan musuh itu siapa, Ibu? Orang-orang yang tidak memberi tapi dia bahasanya itu ketus. disebut musuh, Ibu. Iya, wajahnya yang tidak suka dan jawabannya tidak menyenangkan hati saya. Artinya tidak Ibu sopan. tahu nggak? Jadi yang tidak sopan itu Orang, orang yang seperti Ibu itu, bukan yang punya saya. rumah, Ibu dianggap musuh, terima nggak dia nanti? Hah? Pak, Nggak ada hubungan sama Ibu, tapi disebut bahasa musuh. orang yang baik dengan yang tidak baik itu kan otomatis kita tahu, Pak. Ibu banyak bicara deh, gini aja. KTP mana? Nggak ada. Hah? Iya, Kalau nggak ada ya udah, gitu loh. Emang Kalau Ibu kenapa? punya KTP, punya apa? Saya bantu. Sekarang gini aja, kalau saya nggak datang, Bapak orang baik, bantu aja Bapak sama saya keluar dari sini. Udah gitu aja, Pak. Itu ada lurus belok kiri keluar. Astagfirullahaladzim. Kalau memang Bapak orang baik, kita tidak perlu berantem, kita tidak perlu bicara banyak. Bantulah saya. Pak Satpam, Cari rezeki. oh, itu aja. Kemudian saya Keluar aja ini. Gitu aja, Pak. Kan Bapak RT sini. Ya, Coba tolongin saya. pemikirannya udah nggak baik. Kalau memang saya Kalau dari awal Ya itu Allah. baik, mungkin saya ceritanya lain dari ya. awal kok nggak baik. Hah? Bukan masalah. Banyak. Ini baru kejadian pertama. Banyak Bu yang minta sumbangan, yang minta-minta. Tidak ada permasalahan. Saya terus punya masalah apa? Iya kan tadi orang rumah yang didatangi, ya. Bapak, sekarang temuinlah sama saya sini. Ayo, siapa orang yang lapor? Nggak perlu, Ibu. Nah, di sini aja sudah ketahuan. Kalian itu menghalangi saya mencari rezeki dimanapun saya berjalan. Udah dah. Cari masalah aja. Udah, Ibu keluar aja. Yuk. Sudah Ibu, saya sudah tahu mana yang musuh saya mana bukan. Ah, iya. Astagfirullahaladzim. Bapak orang baik, Bapak kan RT di sini. Bapak bantu ya saya. Sudah saya keluar dari sini. Begitu. Ngomong kesana kemari, tapi nggak ada pertolongannya sama saya, menyalahkan aja, menyudutkan aja. Baik macam apa? Nggak ada itu musuh saya. Bapak itu musuh saya. Dari fisiknya tidak ada yang cacat dan sehat.
bahkan juga fisiknya kuat ya, cerdas, atau secara badannya nggak ada yang istilahnya sakit atau mempunyai kekurangan, tapi justru malah meminta-minta. Ini sangat disayangkan ya, kalau kita masih diberi badan sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun, lebih baik bekerja, jangan meminta-minta dijadikan pekerjaan. Kalau saya lihat dari segi ibunya ini, rasanya dia mengemis ini dijadikan sebuah pekerjaan. Bahkan ketika tidak dikasih, malah marah-marah kepada orang yang dimintai. Ini sungguh sesuatu kesalahan yang amat sangat besar. Untuk teman-teman, mungkin ada yang kenal ibu ini, mungkin tetangganya, atau barangkali saudaranya, tolong diingatkan. Ataupun jika ibu ini punya anak, tolong mungkin menonton video ini, anaknya harus mengingatkan. Kalau meminta-minta jangan sampai memaksa dan marah-marah. Public speaking ibunya sangat bagus ya, debat. Aneh, peminta tapi malah ngajak debat sama yang dimintai. Dan ibunya ini sosok seorang pengemis yang cerdas. Tapi agak lucu juga ya. Minta nggak dikasih tapi malah marah. Dan ini bukan terjadi sekali dua kali ibu ini marah-marah kepada orang yang dimintai. Seperti kamu ini merekam-rekam kayak begini. Iya, Ibu maksudnya bantuannya untuk sendiri-sendiri. Emang Ibu tinggalnya di mana? Untuk masalah sendiri kan saya dibikin orang hidup di jalanan. Saya harus lawan orang yang bikin saya. Tinggalnya di mana? Apa? Tinggalnya Ibu di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Kok sampai ke sini, Bu? Jauh banget. Sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa. Terus naik apa kalau ke Sumatera ke Jawa? Biasa aja. Jalanin saja, kemana saja. Kalau malam tidurnya di mana? Mau di masjid, mau di musola, mau di jalanan, mau di... Garang betul, Bu. Emang saya nggak tahu siapa yang suka rekam-rekam begini. Musuh saya sendiri. Kalau sudah angel, sudah macam-macam tingkahnya itu setan. Musuh saya mencari-cari persoalan sama dengan kamu. Iya. Ya oke, Bu, Kalau saya kan orang punya pikiran, dia pasti melihat apa perkataan saya. Gak sembarangan, saya nggak takut, nggak bakalan takut saya. ya udah. Ibunya malah seperti preman. Aduh, Bu. Kamu di masjid-masjid aja diganggu. Nyamar sebagai ini, nyamar sebagai itu. Kalau meminta itu yang baik, jangan marah-marah. Minta bantuan kok marah-marah toh, Bu. Yang begini-begini tuh kenapa orang tua seperti itu, jawabannya akan takut itu. Tanggal muda, sudah sepuh, biasanya sakit-sakit kalau begitu. Yang begini enggak, apa ya? Harus tahu ya. Kalau kamu mau bilang saya maksa, marah-marah. Memang dikuncing seperti itu dia. Orang tua kayak begitu itu. Gak usah kamu mati-mati emosi saya. Aduh. Terus nanti kamu mbak, viralin lagi. Ini orang yang berkerudung yang... Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget. Boro-boro punya lembaga asli. Saya cuma tanya, kenapa di ini blog ini nggak ada yang mau bersedekah itu kenapa? Sedekah itu terserah kami, Bu, mau Bukan kemana terserah. pun. Tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Intinya mah itu. Oh gitu. Ya udah, ya Bu. Oh, ya udah. Kamu cuma di sana kayak begitu itu. Ada nggak kamu itu perbuatan kamu begitu? Ibu marah kami. Ada nggak kamu malah nggak pernah bersedekah? Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget. Boro-boro punya lembaga asli. Saya cuma tanya, kenapa di ini blog ini nggak ada yang mau bersedekah itu kenapa? Sedekah itu terserah kami, Bu, mau Bukan kemana terserah. pun. Tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Intinya mah itu. Oh gitu. Ini dia ibu-ibu yang kemarin marah-marah kepada salah satu warga, dan hari ini ibu-ibu itu meneruskan perjalanannya untuk mencari sedekah. Dan akhirnya ibu-ibu itu ketemu dengan dua orang pemuda yang ada di sebuah rumah. Kemudian ibu-ibu itu kembali meminta sedekah kepada kedua pemuda itu.
Akan tetapi akhirnya pemuda itu tidak memberikan ibu-ibu itu sedekah, sehingga ibu-ibu itu kembali marah lagi. Dan akhirnya ibu-ibu itu beradu mulut dengan dua pemuda tersebut. Dan ini adalah cuplikan ibu-ibu yang marah-marah kepada dua pemuda tersebut. Gimana menurut kalian? Ibu cuma mau minta sedekah, bisa enggak? Kita cuma penjaga rumah sini Bu yang Kalau sedekah mah di mana saja. Iya, Kalau kita juga bisa, sedekah. sedekah kan nggak 100.000, 5.000 juga Iya, kita juga sedekah. sebenarnya kita juga cuma jagain doang di sini. Masa jagain nggak makan? Ya, ibu punya mau bagi-bagi makan sama saya. Nggak mungkin. Ini ibu bagi-bagi makan sama saya kalau mau. Kalau kamu yang gimana? Lah, Viral di media sosial, ada salah satu emak-emak yang marah-marah ketika tidak diberi sedekah oleh salah satu warga. Emak-emak ini terlihat sangat rapi pakaiannya dan kelihatan sehat, sehingga warga tersebut enggan untuk memberikan sedekah kepadanya. Sehingga emak-emak ini marah-marah dan melontarkan kata-kata mutiaranya kepada warga tersebut. Dan video ini menuai pro kontra dari netizen yang ada di Indonesia. Dan berikut adalah video cuplikan dari emak-emak yang marah di media sosial tersebut. Kamu salah, kamu puasa ya, kamu salah ya. Iya, tapi kamu berbohong ya. Kamu bilang tidak punya uang ya. Padahal kamu ditinggal sama keluarganya, sama orang tuanya ya. Pulang kampung. Ya, berarti kamu berbohong. Berarti kamu itu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Astagfirullahaladzim. Selesai. Aduh. Ini dia sosok ibu-ibu yang kembali viral di sosial media setelah ibu-ibu ini meminta sedekah lagi kepada warga. Dan kali ini ibu-ibu itu bertemu dengan ibu-ibu lain dan kemudian mereka beradu mulut. Dan seperti biasa ibu-ibu itu meminta sedekah ketika tidak diberi, beliaunya marah-marah. Dan ini adalah sosok ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu tangguh yang melakukan perjalanan untuk meminta sedekah meskipun tidak pernah diberi. Astagfirullah. Aduh. Tapi saya salut sih. Astagfirullah. Salut dengan Ibu udah ibu minta sedekah marah-marah. yang minta sedekah. Mentalnya luar biasa. Ibu dari Bandung ke sini cuma minta-minta doang. Astagfirullah. Gimana menurut kalian? Bukan satu kali, dua kali, ternyata ibu ini kerap sekali marah-marah kepada para warga ketika dia minta sedekah tapi nggak dikasih. Padahal pakaiannya juga rapi dan perkataannya sungguh sangat-sangat di luar nalar. Ketika orang tidak mau memberi sedekah kepada beliau, justru orang tersebut disumpahin atau dikata-katain ya. Jadi sangat miris. Jujur melihat video yang viral seperti ini, kadang-kadang saya juga sangat miris sekali ya. Kenapa sih orang-orang kita itu kok selalu membuat hal-hal yang aneh viral di media sosial sampai ditonton belasan jutaan orang. Dan tentunya mungkin pihak keluarga sudah tahu ya kalau video viral ditonton belasan juta. Mudah-mudahan pihak keluarga juga memberikan nasihat kepada ibu tersebut agar tidak melakukan aksinya yang bikin malu. Meminta sedekah dengan pakaian rapi, memaksa orang untuk bersedekah, katanya dia mencari rezeki. Kalau mencari rezeki itu kerja, Bu, bukan meminta-minta. Dan tentunya kita ketika memberi kepada seseorang harus diteliti terlebih dahulu agar tidak salah memberi ya. Bukan saya intinya terus menyuruh orang tidak memberi kepada pengemis, bukan ya. Tapi kalau kita memberi kepada pengemis, lihatlah dulu dari segi fisiknya, dari segi dia berpakaian. Karena jangan-jangan dia sengaja menjadi pengemis untuk sebuah profesi pekerjaannya. Dan saya juga sering menjumpai orang-orang seperti itu. Yang paling bikin saya sedih dan miris ketika seorang pengemis membawa anaknya, menggendong anaknya sambil meminta-minta. Ini sungguh-sungguh itu ya, bikin kita geram juga iya. Terus tindakan dia juga
begitu amat sangat memprihatinkan. Harusnya anak-anak itu disuruh istirahat, duduk di rumah, belajar, bukan diajak untuk pergi ke sana ke sini untuk meminta-minta. Andai kata, ini andai kata ya, andai kata memang sangat-sangatlah kekurangan, setidaknya kalau cari kerja untuk sekedar hidup, untuk makan, itu ada loh. Kalau berusaha, benar-benar berusaha, ada, pasti ada jalannya. Tanpa harus meminta-minta, terus membawa anak. Dan mudah-mudahan pengemis-pengemis yang dijadikan sebuah profesi pekerjaan itu ditindak tegas ya dari dinas-dinas sosial, supaya orang-orang yang meminta-minta terus kemudian membawa anaknya ini tidak sering kerap terjadi. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan tentunya dari kejadian video ini bisa untuk pembelajaran kita bersama-sama. Kalau harus bersedekah memberi itu harus kepada orang yang tepat, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kadang-kadang biasanya seorang pengemis yang masih mempunyai badan sehat, jiwa raganya tanpa ada kekurangan anggota tubuhnya, kebiasaannya itu mereka mengemis dijadikan profesi sebuah pekerjaan. Dan kadang-kadang gaji hasil kerja yang kita dapat itu kadang-kadang malah lebih tinggi hasil dari dia yang mengemis. Jadi untuk sahabat-sahabatku, stop memberi kepada seorang pengemis yang masih sehat, yang masih punya anggota tubuh sempurna, dan meminta-minta. Itu memang dia sengaja orang malas yang tidak mau berusaha, maunya gini saja, orang yang tidak tahu malu. Ini sering kerap terjadi di Indonesia. Bahkan ada juga seorang pengemis di Indonesia kaya raya dan juga masuk berita TV nasional. Rumahnya tingkat, mobilnya mewah. Kalau tidak percaya, cari sendiri saja, nanti akan muncul ya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan ditekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti juga akan update seputar video viral lagi.